Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi radda ilaina arwahana. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengembalikan kepada kita arwah kita. Wa afana fi ajsadina, dan memberikan afiah di tubuh kita. Wa adzina lana bidzikri, dan Allah Azza wa Jalla masih memperkenankan bagi kita untuk mengingatnya. Itulah di antara doa yang dibaca Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau bangun dari tidurnya. Karena memang tidur itu saudara kematian. Ashabul Kahfi 309 tahun tidur. Sudah berganti generasi. Tatkala mereka bangun dari tidurnya, mereka saling bertanya, "Kam labithum?" Berapa lama kalian tidur? Apa kata mereka? "Yauman au ba'da yaum." Paling lama sehari, atau nggak sampai sebagian hari saja. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmatnya, dan semoga Allah menambahkan nikmat tersebut buat kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, dan amalan yang diterima. Ahibati fillah, tingkat kriminal di dunia ini semakin tinggi. Pembunuhan disebabkan utang piutang. Pembunuhan karena merampas motor orang. Perjudian yang menjadi PR negara. Plus, kalau tadi judi model sekarang namanya apa? Judol. Iya. Ada temennya judol. Apa namanya? Pinjol. Kenapa itu terjadi? Karena hilangnya qanaah dari manusia. Mereka ingin cepat kaya, mereka ingin tambah kaya. Tidak ada manusia yang mati kecuali rizkinya sudah disempurnakan. Tapi lemahnya iman menyebabkan dia khawatir dan cemas urusan rizki ini. Tadi imam kita baca surat apa? Surat apa? Adz-Dzariyat. Di Masjid Jami' Basrah, ada satu orang keluar dari masjid, namanya Asma'i, salah satu di antara ulama ahli bahasa yang terkenal pada saat itu.
Dia keluar dari masjid, ketemu sama orang Badui. Sedang naik ontanya. Dan Badui di masa lalu dan mungkin masa sekarang adalah orang-orang yang ya kadang-kala kurang adabnya. Ketika dia naik onta, ketemulah sama orang yang sedang berjalan kaki. Ditanya, engkau dari mana? Kata Asma'i, atau pertama ditanya, engkau itu siapa? Kata dia, ana min Bani Asma. Aku dari kabilah Bani Asma. Antal Asma'i. Engkau Asma'i, kata dia. Iya, katanya. Engkau baru datang dari mana? Katanya. Min baitin yutla fihi kalamur rahman, kata dia. Aku baru saja datang dari masjid, dari rumah Allah yang di dalamnya dibacakan firman-firman Tuhan yang Maha Pengasih. Kata orang Badui ini, Alir-Rahmani kalamun yatsluhu adami. Apakah Allah punya firman yang dibaca oleh manusia? Dia hidup nomadennya, dari satu padang pasir ke padang pasir lainnya, mengikuti curah hujan. Nggak ngerti. Kata Asma'i, iya, Allah punya firman yang dibaca oleh manusia. Lalu dia masih di ontanya. Kita kalau melihat orang bertanya tidak turun dari kendaraannya, bagaimana menurut kita? Kalau tanya, Mas, mana pasar itu? Tidak turun dari kendaraannya, kadang-kala disesatkan sama yang ditanya ini. Lurus, belok kanan, terus kanan. Sampai Surabaya. Ini orang masih bertanya kepada Asma'i dalam posisi di atas ontanya. Dan onta itu kan tinggi di atasnya. Maka Asma'i mengatakan, engkau kalau mau dengarkan kalamur Rahman, ya turun, kata dia. Akhirnya turun dia. Asma'i membacakan surat Ad-Dariyat kepada orang ini. Bacakan dari awal ya. Wad-Dariyati Dharwa sampai ke ayat 22. Asma'i membaca mengatakan wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu rizki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Hasbuk, kata orang Badui ini, cukup. Benar ini kalamur Rahman. Iya, kata dia. Apa yang dilakukan oleh Badui ini, jemaah? Dia keluarkan pedangnya, disembelih ontanya. Saat itu juga, ketika dia meyakini bahwa rizki dia di langit dan apa yang dijanjikan Allah ada di sana, gitu loh. Dan kalau kita memandang kepada langit, luas sekali jemaah. Tapi kalau kita memandang kepada bumi, di sini tempat orang berebut. Meja ini cuma satu. Kalau anak duduk di sini, bisa antum duduk di tempat anak? Nggak bisa, kecuali antum ngusir anak. Mimbar itu cuma satu. Yang namanya kepala di satu perusahaan itu ya satu. Badui ini nyembel ontanya, kemudian tidak dikuliti ya Pak. Soalnya kalau dikuliti butuh waktu lama, langsung dipotong-potong aja. Lalu ngomong sama Asma'i, bantu aku untuk bagikan. Dipotong, dibagikan ke orang-orang yang lewat sampai habis. Kemudian pedangnya sama dia ditumpulkan, berangkat.
sambil membaca firman Allah ini. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Kata Asma'i, nih orang baru sekali dengar, langsung dia mentadabburinya dan mengamalkan. Kan aku ini yang hafal Quran, gak kayak orang ini gitu. Sudah. Selang berapa waktu Asma'i berangkat haji bersama Khalifah pada waktu itu. Ketika sedang tawaf, subhanallah, ketemu sama orang Badui ini. Lagi tawaf. Kata orang ini, engkau masih ingat sama aku? Iya, kata dia. Engkau boleh tambahkan, bacakan kepada aku firman Tuhan. Sebelum Anda lanjutkan cerita ini, kita itu diperintahkan untuk membaca dan mendengar Al-Quran. Soalnya kadang-kala mendengar itu bisa lebih mengena di hati daripada kita baca sendiri. Apa penyebabnya? Boleh jadi yang membaca bacaannya khusyuk dan suaranya indah. Makanya kenapa orang kalau imamnya kayak Syekh Surem, Syekh Sudais ya, walaupun tidak paham, itu menikmati sampai nangis-nangis. Ketika ditanya kenapa antum nangis itu, ya tidak tahu. Imamnya nangis, ikut nangis. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kadangkala beliau mau mendengar, dan di antara cara mendapatkan qanaah itu adalah membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran. Ketika beliau berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, kata dia, "Iqra' alayya," bacakan kepada aku. Heran Abdullah bin Mas'ud ini radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil?" Gimana aku membacakan kepadamu Al-Quran sedangkan Al-Quran ini diturunkan kepadamu gitu. Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku suka mendengar dari orang lain. Maka akhirnya dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud surat An-Nisa sampai ayat 40-41. Di firman Allah, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid." Bagaimana kalau kami datangkan pada hari kiamat nanti satu saksi dari setiap umat, wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami akan mendatangkan engkau, yakni Nabi Muhammad SAW, untuk menjadi saksi atas semua umat manusia. Itu Nabi SAW hasbuk, cukup. Aku lihat Nabi meneteskan air mata. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat yang mendengar meneteskan air mata, yang membaca tidak. Orang ini minta lagi sama Asma'i untuk dibacakan Al-Quran. Dibacakan lagi Ad-Dariyat. Lanjut sampai ayat tadi 22, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Lalu Allah bersumpah, fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaq mithl ma annakum tantiqun. Sampai akhir ayat yang dibaca imam di rakaat pertama tadi. Demi Tuhan pencipta langit dan bumi dan pengurus dan pemiliknya, itu adalah kebenaran bahwa rizki kalian di langit dan apa yang dijanjikan kepada kalian itu ada di sana. Itu kebenaran, seperti kalian ngomong gitu. Kata orang Badui ini, apa yang menyebabkan Allah itu
Sampai bersumpah, orang-orang nggak percaya. Sampai Allah bersumpah. Lalu orang ini meninggal dunia. Itu bicara qanaah, sepenggal cerita qanaah. Apa sih arti qanaah? Para ulama menyebutkan qanaah itu ridha dengan apa yang Allah berikan dan ditetapkan kepada dia. Kita lihat rizkinya orang itu beda-beda. Apabila kita memandang kepada yang hadir di masjid ini, bajunya nggak sama. Ada yang bajunya yang paling mahal, siapa di sini? Ada yang bajunya 10 juta. Ada. Kadang kala anak ketemu sohib, anak tanya, bang berapa harganya bang? Mahal, 48 juta. Kaos ya, kaos 48 juta. Yes, dia ngomong nggak mahal, artinya dia ridho dengan baju itu. Antum kepingin nggak? Di sini yang akan nanti antum tahu, antum ridho atau tidak. Enggak, saya ridho, tapi ya saya kepingin sama itu. Belum ridho berarti itu. Ridho dengan apa yang Allah berikan kepada diri. Ada lagi yang mengatakan qanaah itu al-istighna bil mawjud, ya, mencukupkan diri dengan yang ada dan meninggalkan ambisi untuk mendapatkan yang tidak ada. Antum naik Mio masih ada? Yamaha ya? Antum naik Mio, ketika di lampu merah ketemu sama NMAX, antum kepingin nggak? Kalau antum kepingin, belum qanaah. Loh iya, supaya kita lebih mudah memahami qanaah itu tadi, ridho dengan yang antum punya. Ini punya, nggak kepingin bapak ini, enggak kepingin. Tenanan enggak, padahal delok ya kepingin bisa. Belum qanaah berarti dia aja. Tapi ketika antum ridho dengan yang antum miliki, dan tadi tidak ada ambisi untuk memiliki yang tidak ada, ini ngelihat istrinya kayak gini sih. Ketika antum ridho, itu qanaah sama istri antum. Tapi kalau antum masih melihat rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri, belum qanaah. Dan usaha untuk membuat orang tidak qanaah itu banyak sekali. Sistem perumahan yang ada sekarang membuat orang diuji dengan ujian yang besar. Biasanya perumahan yang klaster-klaster orang kaya itu, yang paling besar-besar di mana rumah? Di depan. Di depan, di pinggir jalan. Setiap antum berangkat kerja, delok ya Allah, sampai rumah antum paling terakhir. Jadi membuat orang akhirnya, ya Allah, kapan aku parkir motor? Biasanya di mall-mall itu, kalau yang motor dan mobil mewah itu di mana parkir? Di depan, jemaah. Fadhol parkir sini gitu. Semua orang yang masuk mall melihat. Dia padahal naik Kalia. Melihat Lamborghini ini itu, langsung keluarkan handphonenya. Qanaah anda orang itu? Menurut antum qanaah anda? Belum kayaknya. Nanti dia akan cerita sama temennya, aku ketemu Lamborghini, mau telur nih, Masya Allah. Ridho dengan apa yang ada dan tidak ada keinginan
untuk mendapatkan sesuatu yang nggak ada. Sudah, ini punya, ini loh punya. Sekarang dengan adanya marketplace, iPhone yang paling baru berapa sekarang? 19. Oh, kita lihat ya bagaimana manusia. iPhone-nya 16. Yo, 16. Ketika ngelihat orang pakai iPhone 17, nggak ngelihat lah. Mungkin dia baca, kemudian dia mulai lihat ya. Piror kondisi. Mulai ada keinginan. Qanaah enggak dia? Dia padahal punya. Dan punya dia bagus. Cukup untuk memenuhi kebutuhan. Tatkala dia masih ngeliat, mosok ngeliat tok dak oleh Ustaz. Wis dak duwe. Delok dak oleh. Ya opo? Nah, ini kita bicara qanaah. Kalau engkau ngelihat hati, enggak, hati anak tenang, enggak kepingin Ustaz. Walaupun dungo, berarti masih ada keinginan. Ibu-ibu biasanya, ibu paling seneng masukkan ke keranjang. Walaupun enggak tuku cuma. Tapi ini kalau kita bicara, ini udah enggak qanaah. Terus dia lihat, kata suaminya, delok menenda ndak tuku. Ndak. Cuma masukkan ke keranjang. Jadi nanti kalau kepingin wis ono gitu kan. Berarti ada dia keinginan. Dia sudah punya. Yang biasa dibeli ibu-ibu apa sih? Apa? Baju. Terus skincare. Dan kita lihat ya bagaimana skincare, bukan skincare ya, iklan-iklan itu membuat orang tidak qanaah dengan yang dia miliki. Dibuat, aduh kurang ya. Ini loh kayak gini. Jadi semoga kita bisa faham dengan makna qanaah. Sebagian ulama membagi qanaah itu menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, dia qanaah dengan yang sekedarnya. Yang penting tidak jaluk-jaluk. Pokoknya dengan kebutuhan pokok dia, sudah yang penting coba anak tidak minta-minta, anak tidak dihinakan sama orang. Ada orang ketika dia dapat lebih, dia bagikan. Enggak, cukup. Dengan sekedarnya. Tingkatan yang kedua, dengan yang secukupnya. Kalau tadi itu sekedarnya, dan dia memalingkan dirinya dari keinginan, dari harapan, dari selain itu enggak. Dia sudah tidak mau. Tingkatan yang kedua tadi, secukupnya. Ya kalau ada tambahan-tambahan, dia buang. Kalau yang tadi keinginan sama sekali tidak ada. Tidak kepingin dah awakmu punya rumah yang lebih besar. Lu tidak cukup. Kayak gini. Orang penting anak bisa buat tidur. Gitu. Tapi ada orang yang di atasnya itu. Tingkatan yang paling ketiga, kalau tingkatan yang pertama itu yang paling tinggi disebutkan. Tingkatan yang ketiga ini disebutkan, ya pokoknya yang dikasih Allah tak terima. Lamborghini, ya tak terima, alhamdulillah. Tapi dia tidak akan mencari sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan. Tidak. Tidak ada ambisi anak harus dapat, tidak. Menerima dengan apa saja yang Allah berikan kepadaku, dan dia menikmati. Boleh nggak orang pakai Lamborghini? Boleh. Boleh nggak orang punya rumah yang besar? Boleh. Seperti itu. Tapi dia tidak berpikir untuk mendapatkan sesuatu yang tidak Allah berikan.
Ini tingkatan paling rendah, dan kebanyakan manusia yang qanaah kayak gini. Tapi kalau dia ambisi untuk mendapatkan tambahan untuk ini itu, berarti dia belum qanaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Kaifa antum idza futihat alaikum Faris wa Rum?" Bagaimana sikap kalian kalau Persia dan Romawi ditaklukkan? Karena ada orang yang qanaah ketika miskin, nggak qanaah ketika kaya. Ketika miskin dia nerimo. Ketika kaya dia semakin berambisi. Dan itu penyakit. Kalau kita lihat ya, berapa banyak orang yang kerjasama ketika masih susah, solid jemaah. Oleh ini cuma saya ini, tidak apa-apa, alhamdulillah. Penghasilan tambah banyak, mulai mikir. Berapa pembagiannya? 50-50. Loh, udah iso. Kok udah iso? Dulu iso. Kadang penghasilannya sedikit. Karena namanya 50-50, itu kan tetap pembagiannya. Kalau dapatnya, alhamdulillah sehari dapat 100.000. Dapatnya berapa? 50 ribu. 50-50. Dapatnya 100 juta, sama. 50-50 tetap. 50 juta. Udah iso. Udah iso. Mulai muncul ambisinya. Ingin menguasai. Ingin mendapatkan lebih. Dan itu godaannya dunia. Bagaimana Allah Azza wa Jalla berulang kali dalam Al-Quran menceritakan dunia itu seperti air hujan yang turun. Menyirami sawah kalau di sini. Kemudian para petani sibuk menanam, lalu tumbuh hijau. Berapa lama? 3 bulan. Tahu-tahu kuning, dipanen, dibakar. Itu dunia. Tapi menggoda. Apa yang kita lihat? Kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera itu salah satu cara supaya kita bisa qanaah. Orang punya rumah, dia memiliki rumah, dibangun bertahun-tahun dengan keringatnya, dia menabung 2 lantai dia bikin, lalu berdiri dia di hadapan rumahnya dibawa sama air. Itu dunia gitu. Tapi ketika manusia itu yakin sama Allah Azza wa Jalla bahwa semua sudah dicatat, dia tenang, ya sudah, memang bukan rezekiku, kata dia. Tapi ada orang yang terus berusaha. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tadi, kalian bagaimana sikap kalian kalau Romawi dan Persia ditaklukkan? Kata Abdurrahman bin Auf, ini sosok Abdurrahman ini orang dari sahabat yang kaya raya aja. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan Nabi pernah bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf ini akan masuk surga merangkak. Akhirnya Abdurrahman bin Auf berusaha untuk bersedekah dengan banyak hartanya supaya dia masuk surga dengan tidak merangkak. Karena orang yang Allah kasih kekayaan, ya terkadang kita enggak, anak qanaah, ya tidak tahu. Karena qanaah ini urusannya hati. Kata Abdurrahman bin Auf, ya kami akan menjadi seperti yang Allah inginkan. Kata Nabi SAW, awa ghaira dzalik, atau tidak seperti itu kalian? Akan berubah kalian. Yang pertama, tatanafasu, kalian akan bersaing. Ketika dunia dibuka, yang terjadi kita malah bersaing. Kadang-kadang bersaing sama partner kita sendiri, yang seharusnya kita saling mendukung, umpamanya kita bersaing. Atau bersaing sama tetangga kita, sama-sama jualan motor, kita akan bersaing. Dia semakin besar, kita semakin besar. Kemudian tatahasadu,
Setelah kalian bersaing, level yang selanjutnya adalah kalian akan hasad, iri. Iri itu tanda dia tidak qanaah. Bersaing itu benih-benih yang menunjukkan ketidakqanaahan. Emangnya tidak boleh? Boleh usaha itu. Tapi ingat, ridholah dengan apa yang diberikan. Kenapa banyak orang berangkat ke dukun? Gak tahu sekarang masih banyak di Gresik. Sudah sedikit. Biasanya yang paling banyak berangkat ke dukun, usaha apa? Iya, warung ya. Nah, betul. Anda ingat ada cerita di Jakarta itu, Ustaz Sufyan Baswedan cerita kalau nggak salah. Ada jemaah umrohnya cerita, ini semua warung Ustaz, kata dia, pakai dukun. Kok tahu bapaknya? Saya dukunnya. Sebelum tobatnya itu orang-orang semua datang ke dia. Loh iya, dia semua. Jadi warung yang ini datang ke dia, yang ini sama, tonggoan datangnya ke satu dukun. Dikasih ini rame, nanti yang ini sepi, yang sepi datang lagi ke dia kan. Akhirnya dikasih lah. Nanti ini rame, yang sebelahnya datang gitu kan. Dukunnya untung terus ya, Mak. Daerah ya, mana yang rame. Seperti itu. Ini menunjukkan ketidakqanaahan, dan awal muasalnya dari bersaing, kemudian yang kedua hasad, yang ketiga tsumma tatadabarun, kemudian kalian tidak kepingin ketemu sama konconya, itu tidak kepingin ketemu. Yang terakhir tsumma tatabaghadu, kemudian kalian akan saling membenci. Awalnya males ketemu, terakhir benci. Apalagi kalau usaha temennya lebih maju. Waduh, boleh dukun tidak risau. Na'udzubillah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nahl ayat 97. Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki atau wanita, dia beramal soleh dengan syarat dia beriman. Karena ada orang-orang yang punya pemikiran yang penting jadi orang baik walaupun agamanya berbeda. Nggak bisa. Allah sudah membuat sebuah keputusan, la yadkhulul jannah, alhamdulillah, la yadkhulul jannah illa nafsul muslimah, nggak akan masuk surga kecuali muslim. Jadi orang baik saja nggak cukup. Saya suka membantu orang, ya alhamdulillah, tapi engkau harus beriman kepada Allah. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, Allah haramkan masuk surga. Haram masuk surga. Surganya Allah. Maka barang siapa yang beramal soleh dalam kondisi dia beriman, falanuhyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, maka kami akan berikan penghidupan yang baik buat orang itu. Di dunia, di kuburnya, di alam barzakh sana, dan tentunya di akhirat. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kelak di akhirat kami akan berikan balasan kepada mereka lebih baik daripada amalan mereka. Muhammad bin Ka'ab ketika menafsirkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu seperti apa sih? Beliau mengatakan al-qanaah. Dikasih qanaah. Kemudian Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan hayatan thayyibah, Ali juga mengatakan al-qanaah. Apa gunanya kalau antum punya uang 1 triliun tapi antum kepingin 2 triliun?
ingin tambahan. Berarti yang ada ini tidak membuat antum senang. Antum kepingin ambisi terus loh, ini tidak entek, tidak habis. Tapi kan anda berusaha, nggak apa-apa, asalkan ambisimu bukan dunia. Ketika seorang mau tambahan rizki tapi ambisinya buat akhirat, nggak ada masalah. Enggak, anda sudah punya uang banyak, berapa? Ada 3 triliun. Oke. Anda kepingin sampai jadi 1000 triliun. Buat apa? Anda mau bangun 1000 masjid. Anda mau bangun 1000 pesantren. Anda mau bangun, ini akhirat ambisinya. Nggak masalah. Maka kalau orang tidak punya qanaah, akan menderita hidupnya walaupun kaya raya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, idza kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau engkau memiliki hati yang qanaah, engkau dengan raja yang menguasai bumi ini, menguasai dunia ini, sama. Kalau raja menguasai semua dunia ini umpamanya, dia mau minta tambahan apa? Kalau semuanya sudah milik dia. Dan engkau kalau punya hati yang qanaah, sama engkau sama dia. Maka kita perlu mendapatkan hayatan thayyibah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa sih makna fid dunya hasanah? Ada banyak penafsiran para ulama ya. Abu Hayyan mengatakan fid dunya hasanah al-qana'a bir-rizqi. Qana'a dengan rizki yang Allah berikan. Jadi kita ketika membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, jangan berpikir antum rumah yang mewah, mobil mega, itu fid dunya hasanah. Kalau antum melihat naik tadi Mio, aduh enggak hasanah fid dunya. Loh, hasanah itu ketika antum dapat qanaah dengan apa yang antum naiki. Atau sebagian nggak punya motor, nggak punya, dia kemana-mana jalan kaki, tapi dia ridho dengan kedua kakinya, fid dunya hasanah. Itu diantara makna hasanah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, qad aflaha man aslam. Telah sukses orang yang masuk Islam. Beruntung tuh orang itu. Waruziqa kafafan, dan dikasih rizki yang membuat dia tidak minta-minta sama orang. Jadi rizkinya bukan yang banyak, tapi tadi rizki itu pokoknya aku tidak minta-minta sama orang. Wa qanna'ahullah, dan Allah buat dia qanaah. Ini orang sukses dalam hidup. Dia masuk Islam, kemudian dia dapat rezeki, karena hidup ini butuh biaya jemaah. Mau tidak mau doa kita tiap hari mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Minta kita, minta rezeki sama Allah. Nah, karena kita disuruh minta sama Allah memang. Tapi rezeki yang seperti apa? Tadi rezeki yang membuat kita tidak minta-minta sama orang. Dan ditambah lagi qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan juga Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan irda bima qasamallahu lak, ridhalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu, takun aghnan nas, engkau akan menjadi orang paling kaya sak Gresik ini jemaah. Paling kaya sak Indonesia, paling kaya sedunia ini.
Dengan cara apa? Ridho dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Tidak melihat yang di tangan orang. Enggak. Sekarang ini bukan ada ya, memang orang menilai orang itu dari apa? Dari outfitnya, dari luarnya. Kita sudah melihat orang ini. Tuh. Itu sandali, piro. Sandalnya Ustaz ya puluhan. Jamnya Sahroni berapa? Kemarin? Piro jamaah? 11. Bayangkan jamaah. Itu jadi berita jam 11 M. Murah 11 M. Menurut siapa murah? Menurut yang ada lebih mahal dari itu. Ada yang 50 M. Sampai bingung. Orang pakai jam itu. Apakah ketika orang pakai jam itu jadi 26 jam jamnya dia? Beda pakai 20 atau 24 ini 20. Maka tadi ketika orang masih sibuk memandang orang lain, kemudian membandingkan dirinya dengan orang lain, maka dia akan jadi orang yang menderita. Tapi ketika kita bercermin, ini anak, ini baju anak, ini jam anak, itu sandalnya anak, ini rumahnya anak, ini istrinya anak. Ini bismillah. Ketika antum ridho, tenang hidup. Perselingkuhan yang terjadi, perzinahan yang terjadi, apa penyebabnya? Hilangnya qanaah. Dari mana mulai hilangnya qanaah? Tidak menundukkan pandangan. Dulu ada istilah orang kalau jalan-jalan ke mall itu ngapain? Cuci mata. Cuci mata dengan wanita, cuci mata dengan barang-barang yang ada di sana. Tidak ada niat beli-beli. Padahal pasar itu tempat yang paling dibenci sama Allah. Pasar. Maka ahibati fillah, benar-benar nikmat dibuat ridho dengan apa yang Allah berikan itu, membuat kita jadi orang yang paling kaya. Sudah, itu dirimu, itu rizkimu. Dan kita perlu mengajarkan kepada anak-anak kita juga qanaah. Karena anak kita kadangkala pulang sekolah, dia ngomong, ayah, fulan sepedanya baru gitu. Aku kapan ganti sepeda? Oh tenang, abang belikan 3. Kita nggak ngajarin qanaah sama dia. Kita katakan, nah kan masih bagus sepedamu, masih cukup. Tuh lihat ada orang-orang yang nggak punya sepeda. Itu cara bagaimana hati kita supaya qanaah dengan melihat kepada yang di bawah. Itu loh, lihat. Jangan akhirnya ada orang tua apa saja dimintai anaknya demi bersaing dengan kawan-kawannya, kita kasih. Yang kedua yang menyebabkan kita bisa qanaah itu adalah ziarah kubur. Bukan ngantarkan jenazah ke kuburan. Karena ngantarkan jenazah ke kuburan itu ada unsur ziarah kubur juga di sana. Tapi kadang-kala rame-rame, banyak orang itu. Akhirnya kita ke kuburan ketemu sohib, ngobrol sambil nunggu ini dia apa? Dikeduk dia apa? Dimakamkan, kita ngobrol lagi. Tapi kita butuh ziarah kubur berangkat sendirian, wes berangkat. Rasul sallallahu alaihi wasallam kadang-kala ziarah kubur itu tengah malam, sendirian. Ya kadang-kala bersama para sahabatnya, bagi kalau urusan menguburkan jenazah bareng-bareng. Tapi beliau kadang-kala ziarah kubur sendirian dan di malam hari, mendoakan orang-orang di baki di sana. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kadang-kala kita perlu dari rumah kita mulai bismillah. Mau berangkat ke pasar, mau belanja, mampir. Assalamualaikum bi ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Di situ kita lihat, ya Allah, bakal mati. Rumahku akan aku tinggal. Motorku aku akan tinggal. Aku akan ke tempat ini. Dan mengingat kematian itu memang membuat kita mengingat akhirat.
Kalau sudah mengingat akhirat, ya kita akan ingat surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian ziarah ke tempat-tempat bencana. Nih teman-teman yang belum pernah yang belum pernah jadi relawan, sekali-kali jadi relawan. Berangkat. Kalau di Jawa Timur ini yang sedang bencana mana? Lumajang. Iya, Lumajang. Berangkat antum ke sana. Cuma sekedar bismillah lihat. Membantulah. Kita lihat rumah yang terpendam jemaah. Apalagi kalau jembatan itu miliaran. Putus ya. Hilang, tidak ada nilainya dunia ini sebenarnya. Kenapa aku harus berebut dunia? Kenapa aku harus minta tambahan dunia? Akhirat nggak pernah minta tambahan. Kapan antum minta tambahan hafalan Quran? Ya Allah, tambahin hafalanku ya Allah. Sejak SD hafalanku sampai umur 50 tak nambah-nambah ya Allah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tabbat yada idza jaa nasrullah. Qul ya ayyuhal kafirun, walaupun kadang-kadang saya salah-salah. Qul ya ayyuhal kafirun bolak-balik sih. Wal asri inna a'tainakal kautsar. Wis. Tidak nambah. Keinginan nambah tidak ada. Tidak ada. Kona. Saya kona. Nerimo. Padahal kita di situ yang disuruh minta tambahan. Allah mengatakan kalau urusan akhirat ini, apa kata Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, wa qul rabbi zidni ilman. Nggak ada tambahkan kepada aku harta, yang ada tambahkan kepada aku ilmu, karena ilmu ini derajat di surga Allah azza. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat orang yang dapat ilmu itu beberapa derajat. Maka mintalah tambahan ilmu, karena itu derajat kita nantinya di surga Allah azza wa jalla. Datanglah kajian ya, nambah tadi hafalan Qur'annya, nambah hafalan hadisnya, hafalkan Arba'in Nawawiyah. Anak kan nggak mau jadi ustadz, loh. Bukan urusannya harus jadi ustadz baru nuntut ilmu. Ini untuk kepentingan kita fid dunya wa fil akhir. Dan kemudian baca Quran, baca cerita-cerita dalam Al-Quran, cerita Qarun. Bagaimana kaumnya Nabi Musa ngelihat Qarun, ya Allah, kalau kita punya seperti Qarun ini seneng, kata dia. Benar-benar dia itu orang yang beruntung. Kita tuh melihat orang kaya mungkin sama seperti kaumnya Nabi Musa melihat Qarun. Kalau kita melihat orang pakai mobil-mobil mewah ya, lihat rumah, seneng murid beruang lagi. Kadang-kadang kita mengatakan itu ya. Setelah Allah benamkan Qarun, nggak jadi mereka ingin seperti Qarun. Maka baca Quran, baca cerita salafus soleh, bagaimana kehidupan mereka. Kemudian yang terakhir berdoa memohon kepada Allah agar dikasih qanaah. Baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, agar kita nerimo ya Allah dengan apa yang Allah berikan. Katakan Rabbi auzi'ni an ashkur, yang Allah sebutkan di surat Al-Ahqaf ayat 15 ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Rabbku, bantulah aku, berikan taufik kepadaku agar aku dapat mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tu, wa an a'mala salihan tardah, agar aku bisa beramal soleh yang kau ridai ya Allah, wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Baca doa itu. Hafalkan doa itu khususnya buat orang-orang yang umur 40 tahun ini atau menuju 40 tahun. Semoga dengan itu kita bisa qanaah ketika melihat orang sedang berebut mencari dunia ini. Sebagai penutup, antum cari doa ini. Doanya Syaddad bin Aus. Doanya siapa? Sahabat Nabi namanya Syaddad bin Aus. Yang Nabi memberikan doa itu kepada Syaddad dengan mengatakan, ya Syaddad,
Wahai Syaddad, kalau engkau melihat orang-orang itu berebut dunia, menimbun emas dan perak, engkau baca doa ini. Doanya itu dimulai dengan Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata ala rusyd. Ya Allah, aku memohon ketetapan, keteguhan dalam urusan ini dan tekad kuat di atas kebenaran. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ana memang ngomong sebenarnya sama teman-teman, Ana kepingin kultum di Gresik ini, kuliah terserah antum katanya. Dan Ana rasa karena terserah Ana cukup di sini. Semoga yang dipelajari bisa kita amalkan dan semoga kita bisa ikhlas mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.